nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nina, Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu, ini berdasarkan kita ya kemarin kita sudah bincang-bincang, terus tadi pagi juga saya mengulangi lagi bincang-bincang. Nah, ini besok saya itu besok mau meminta izin untuk bisa masuk di kelasnya Bu Dini untuk melakukan kegiatan observasi ya Bu. Iya. Tetapi ini nih, sebelumnya saya mau mohon maaf, sebelum saya observasi itu saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan yang akan Bu Dini lakukan besok tentang kegiatan pembelajaran. Apakah saya diizinkan Bu untuk bertanya? Iya Bu, diizinkan. Nah ini ada beberapa pertanyaan ya Bu. Iya. Yang pertama, nanti untuk tujuan pembelajarannya Bu Dini yang mau dilaksanakan besok itu apa Bu? Tujuan pembelajaran saya besok adalah pertama, siswa dapat meramalkan bentuk molekul dari senyawa. Selain itu, siswa juga dapat memvisualisasikan bentuk molekul menggunakan lidi dan plastisin Bu. Berarti ini untuk materinya? Materinya adalah bentuk molekul. Materi bentuk molekul, artinya bentuk molekul ya. Nah, nanti selama saya dilakukan observasi, Bu Dini pada kegiatan belajarnya Bu Dini nanti akan mengembangkan kegiatan belajar seperti apa Bu, supaya nanti saya bisa lebih fokus untuk kegiatan observasinya saya di bagian mana ya Bu? Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya kembangkan, pertama saya akan mengembangkan ice breaking Bu. Ya, tujuannya supaya siswa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengembangkan pada saat mereka kegiatan kelompok atau diskusi kelompok, saya akan mengembangkan kemampuan dalam bekerja sama, kemudian berkolaborasi, berkomunikasi. Selain itu juga kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dan saling menghargai sehingga nanti hasil diskusi kelompoknya dapat memuaskan. Jadi nanti area yang mau dikembangkan Bu Dini itu adalah dengan melalui ice breaking, diharapkan anak fokus dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Dini. Nah, tetapi selain itu juga Bu Dini dari rancangan pembelajaran itu menginginkan siswa itu nanti meningkatkan dan melatih kerjasama. Kemudian ini saya garis bawahi juga ada meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar murid dalam kelompok. Nah, berarti itu nanti dari siswanya sendiri gitu, untuk itu ya, sendiri. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi strategi-strateginya Bu Dini, kira-kira apakah ada strategi lain yang mau digunakan Bu Dini untuk kegiatan pembelajaran ini? Ya Bu, di sini saya akan mengembangkan juga strategi diskusi kelompok. Dalam artian mereka bertukar pikiran dan tanya jawab baik dengan sesama anggota maupun dengan anggota kelompok lainnya. Berarti nanti ada tukar pikiran ya, kayak saling ngobrol lah bahasanya kita ya. Nah, apakah selain itu Bu Dini menyiapkan LKPD atau mungkin modul ajar atau alat peraga atau bahan ajar? Ya, saya menyiapkan LKPD itu sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran supaya kegiatan pembelajarannya nanti lebih terarah. Kemudian saya juga menyediakan bahan ajar sebagai bahan referensi. Berarti nanti kalau saya simpulkan dari tadi kita bincang-bincang ya Bu, nah ini yang mau dikembangkan pertama adalah fokus siswa dari SBD, kemudian yang kedua tadi ada apa ya, kerjasama, ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi. Nah, menurut Bu Dini kalau yang dikatakan indikator ice breaking itu berhasil, ya seperti apa? Indikator ice breaking berhasil itu ketika siswa bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran itu lebih kondusif dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Berarti nanti intinya, kalau saya tangkap nih, intinya setelah kegiatan ice breaking nanti anak bisa fokus sehingga nanti anak sudah tidak melakukan kegiatan lain, sehingga nanti diharapkan pembelajaran itu dapat berjalan dengan kondusif, berarti sudah bisa dikatakan kondusif. Gitu. Nah, yang kedua tadi Bu Dini mengatakan menyampaikan area yang dikembangkan adalah kemampuan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi.
Nah, menurut Bu Dini, kapan anak itu dapat dikatakan berhasil dalam hal kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi? Itu indikatornya kalau Ibu seperti apa? Untuk kerjasama dan kolaborasi di mana anak-anak itu bisa saling mengisi satu sama lain. Kemudian untuk komunikasi di mana anak-anak itu bisa saling mengeluarkan ide, pendapat, gagasan mereka untuk kesuksesan dalam kerja kelompok. Selain itu mereka juga dapat mengkomunikasikan pengetahuan mereka dengan pengetahuan dari kelompok lainnya. Berarti nanti kalau seperti itu sudah dikatakan sebagai berhasil ya Bu? Iya. Berarti nanti saya observasinya, saya akan fokuskan di kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama dalam satu kelompok itu berarti. Iya. Lalu ini berapa sih anggota per kelompoknya gitu? Rencana untuk anggota per kelompok itu 4 sampai 5 orang yang secara heterogen. Berarti heterogen ya. Jadi karena ini kelompoknya heterogen, apakah ada maksud kenapa harus heterogen gitu? Ya, jadi tujuan kenapa pembagian kelompoknya ini heterogen supaya siswa-siswa yang belum paham itu dapat dibantu oleh temannya yang sudah paham. Jadi bisa saling mengisi satu sama lain. Berarti nanti dalam kegiatan ini Bu Dini bermaksud jika sudah saling mengisi dan berkolaborasi, maka satu kelompok ini akan paham dengan materinya. Jadi anak yang belum paham nanti akan dibantu temannya gitu ya. Nah, maka Bu Dini akan mengatakan bahwa kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi kan sudah dikatakan berhasil. Nah, kalau yang komunikasi secara umum berhasilnya bagaimana Bu? Untuk komunikasi, jadi nanti siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Nah, kemudian kelompok lain dapat merespon atau menanggapi dan menangkap maksud dari presentasi tersebut. Berarti nanti tetap ini ya, saya ulang lagi. Jadi nanti presentasinya kalau anak sudah bisa mempresentasikan hasilnya di teman, nanti dia bisa berkomunikasi dalam ruang lingkup yang besar ya, dan dalam kelasnya. Berarti nanti saya juga komunikasinya tetap fokusnya tadi ya Bu. Yang pertama ada ice breaking, yang kedua kegiatan dalam kelompok gitu ya, yang itu. Nah, apakah mungkin Bu Dini mau menambahkan lagi apa yang perlu saya perhatikan nanti observasi? Rencana nanti di akhir kegiatan akan mengadakan kuis untuk mengukur daya serap siswa terhadap pembelajaran. Nah, untuk kuis ini apakah nanti Bu Dini mau bentuknya yang seperti apa Bu? Untuk kuis tetap dilaksanakan secara tertulis, tetapi nanti disampaikan secara lisan terkait hasilnya. Berarti kuis cepat ya Bu? Iya, kuis cepat. Berarti kuis cepat ya Bu nanti. Nah, kuis cepat yang diharapkan nanti cepat memperoleh hasil. Iya. Mungkin sementara itu dulu ya Bu, yang saya tanyakan. Nanti sambil jalan nanti Bu An saya masih ada yang tanya lagi. Nah, apa masih ada lain lagi? Saya rasa cukup. Oke Bu Dini, besok saya akan ikut Bu Dini di kelas. Saya akan mengikuti Bu Dini. Terima kasih ya Bu. Sampai berjumpa lagi besok. Nah, nanti setelah kegiatan belajar besok kita bincang-bincang lagi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ini teman-teman siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Hadir. Arnab Januar, Ya, Bu. Aisyah Aurelia, Alfi Nugroho, Iya, Bu. Ali Sobri, Anindya Ramadita, Arif Muhammad, Arwa Saradi, Arya Satya, Hadir. Asla Hussein, Hadir. Aulia Ikmaliana, Yunus Ali. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Ya, untuk mencapai kestabilan, maka suatu unsur itu kan akan mengikuti aturan dari gas kuliah. Mengikuti aturan dari unsur heboh negara Arab karena serangan radon atau helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, nanti yang Ibu tunjuk, kalian menyebutkan secara berurutan dari helium, neon, kemudian yang mendapat argon cukup tepuk sekali, kemudian xenon juga cukup tepuk sekali. Jadi yang mendapatkan argon dan xenon silakan tepuk sekali, kalian tidak usah mengucapkan unsurnya apa-apa ya. Coba kita simulasi terlebih dahulu, dimulai dari Fatma. Helium, neon, krypton, helium, krypton, radon, helium, neon, Radon. helium, neon, krypton. Iya. Ya, di sini Ibu punya dua senyawa, senyawa PCl3 dan senyawa PCl5. Kalau kalian cermati, dari kedua senyawa itu atom pusatnya siapa? P. Berarti atom pusatnya sama atau berbeda? Sama. Yang membedakan apa? Jumlah Cl-nya. Yang satu jumlah Cl-nya 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dari kelompok 6 presentasikan kait Jadi di sini ada struktur garis dari DS3. Jumlah PI-nya adalah 3. PID keluarga. Setelah dari sini kayak gini kan kalau boleh AX enggak. Terus untuk geometri ini kembali Bentuknya apa itu? terus bentuk E namanya trigonal planar. Ya, dari kelompok lain mungkin ada yang jawaban yang berbeda atau kalian mau menanggapi jawaban dari kelompok Dias dan kawan-kawan. Yang lainnya gimana? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok Dias. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya untuk yang CC4. Silakan kelompoknya apa?
Masih di posisi yang sama, duduknya kayak gini aja, gak apa-apa, gak usah kembali ke bangkunya masing-masing. Coba kita refleksi, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Lihat dan Nisa? Jadi kenapa bentuk langsung berat? Ya. Jadi kenapa bentuk molekul dari setiap senyawa itu berbeda? Karena pasti dari kedua senyawa itu memiliki unsur yang beda, walaupun ada unsur yang sama, tapi mesti ada unsur yang bedanya. Terus jumlah dari elemen valensinya juga berbeda sehingga membentuk molekul yang berbeda. Betul ya, jawaban apa yang disampaikan oleh saya. Jadi ketika unsur yang diikat itu berbeda, katakanlah BCl3, BCl5 sebenarnya unsur penyusunnya sama, tapi jumlah Cl yang diikat berbeda, maka bentuk molekulnya juga akan berbeda. Nah, itu disebabkan karena PEI dan PEI. Ya. Kemudian sekarang molekul dari SF S nomornya 16 F masnya di berlima. Dari hasil pekerjaan kalian, untuk SF PB-nya berapa tadi? 4, PB-nya 1. Atau bentuknya apa? Tetrahedral terdistorsi. Yang jawabannya tetrahedral terdistorsi siapa aja? Yang belum menuliskan itu nggak usah tunjuk jari, nggak apa-apa. Yang menuliskan itu siapa aja? Ya udah menuliskan ya, ya. Udah paham ya materinya ya? Ya, untuk menentukan bentuk molekul selain menggunakan teori domain elektron, kita juga bisa menggunakan teori hibridisasi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya. Ya, untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini gini Bu, saya mohon maaf nih, kemarin kan saya udah ikut masuk kelasnya Bu Jini. Iya. Hari ini saya mau ngerepotin lagi. Harusnya kemarin nih saya masih mau bincang-bincang sama Bu Jini. Iya. Tapi kok kemarin saya lihat Bu Jini itu mau menyiapkan undangan ya Bu, sepertinya kok kelasnya
mau siap-siap ulangan. Jadi ini saya minta waktu hari ini mau bincang-bincang lagi sama Bu Jini. Apakah saya diberi waktu dulu sekitar 10 sampai 15 menit, Bu? Iya, Bu Nina. Makasih ya Bu waktunya. Bu, Nah, sama-sama. ini begini nih, kita bincang-bincang masalah observasi kemarin ya Bu. Kita bincang-bincang biasa aja. Ini kemarin kan saya sudah ikut Bu Jini di kelas, sudah masuk. Saya sudah melihat proses pembelajarannya Bu Jini, saya sudah melihat situasi, suasana kelasnya. Lalu kalau menurut Bu Jini kemarin kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Jini kemarin itu apakah sudah baik atau sudah berjalan lancar atau belum? Menurut saya untuk kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, Bu. Pada saat kegiatan ice breaking itu siswa sudah fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun namanya anak ya Bu, tetap masih ada beberapa siswa itu yang kurang fokus dalam kegiatan ice breaking dan mereka masih melakukan kegiatan lainnya. Berarti ini yang ice breakingnya ya, berarti ice breakingnya itu sudah antusias gitu ya Bu. Jadi anak-anak sudah mulai berjalan, kemudian anak-anak sudah dengan ice breakingnya Bu Jini itu anak-anak sudah mulai fokus, sudah mulai akan aktif kegiatan pembelajaran gitu ya Bu. Nah, kira-kira selain ada ice breakingnya sudah antusias itu apalagi Bu? Ketika kegiatan diskusi kelompok berlangsung itu Bu, anak-anak sudah terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian mereka juga tidak malu bertanya ketika mengerjakan lembar kerja ada kesulitan. Nah, mereka tidak malu bertanya baik dengan guru maupun dengan teman sejawatnya. Berarti indikator yang kemarin Bu Jini komunikasi itu sudah bisa dikatakan baik. Iya. Berarti sudah terlihat dari anak semakin aktif, tidak malu bertanya kepada Bu Jini yang biasanya masih agak malu-malu, jadi tidak malu. Kemudian sama temannya juga tidak malu bertanya dengan temannya. Apakah seperti itu menurut saya? Kalau misalnya apakah seperti itu? Seperti itu ya. Nah, tadi kemarin waktu saya pembelajaran melihat Bu Jini itu memang anak-anak sudah antusias ya Bu, ice breaking-nya berjalan dengan bagus, kemudian kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Itu juga saya setuju dengan tadi yang disampaikan Bu Jini. Pada saat saya itu melakukan observasi, pada saat kegiatan pembelajaran ini Bu Jini sudah bagus, jadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alokasi waktu yang sesuai dengan RPP-nya Bu Jini itu. Jadi nah, dari kesepakatan awal tadi, kesepakatan kemarin ya, kemarin kita waktu pra observasi kita sudah membuat kesepakatan bahwa nanti pada saat ada ice breaking, ada pertanyaan pada saat diskusi dan pada saat quiz, itu adalah kesepakatan kita waktu kita mau observasi, musyawarah observasi. Saya kesepakatannya seperti itu. Nah, yang di sini yang saya lihat itu waktu ice breaking ya Bu, saya lihat itu anak-anak itu antusias Bu. Jadi sepertinya langsung mereka itu langsung konsentrasi, tetapi ya itu tadi seperti Bu Jini. Kalau namanya anak-anak, tetap saja ada yang melakukan perbuatan yang lain ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi kalau menurut saya strategi untuk memfokuskan anak dengan ice breaking ini sudah bagus Bu, jadi sudah tepat sehingga di sini anak semakin fokus dengan apa yang harus disampaikan Bu Jini. Nah, kemudian dari hasil diskusi dari diskusi ya Bu, dari diskusi anak-anak tadi yang disampaikan Bu Jini itu betul. Jadi diskusinya saya lihat berjalan dengan bagus sekali. Saya lihat anak-anak sudah bisa saling berkomunikasi, karena kemarin saya lihat anak-anak itu bisa saling antara satu orang dengan orang lainnya saling membantu, saling berkolaborasi. Kemudian mereka itu saling bahu-membahu. Kemudian saya lihat itu juga mereka dapat menyampaikan pendapat dengan baik sesama satu anggota kelompok, sehingga dapat membuat keputusannya, ini bagusnya yang warna ini bagusnya besarnya segini, ini bagusnya bentuknya seperti ini. Itu yang saya lihat kemarin seperti itu Bu. Jadi kolaborasi dan komunikasi mereka sudah sangat baik.
dari itu saya lihat juga Bu Dini itu dengan cepat. Jadi setiap kelompok-kelompok kecil Bu Dini sudah mendatangi dan dengan sangat intens menanyakan ada yang sulit gimana, apa ada yang perlu saya bantu atau ada yang mau ditanyakan. Bu Dini sudah intens sekali untuk mengingatkan anak, menanyakan anak, memberikan solusi dari permasalahan mereka. Dan mereka juga anak-anak antusias ketika Bu Dini mendatangi mereka, bertanyanya juga berbobot ya. Pertanyaannya juga, Bu ini apakah yang dimaksud ini? Bagus sekali ini. Jadi intens sekali Bu Dini sudah melakukan kegiatan itu dengan intens. Nah, tetapi ini saya lihat yang agak waktu presentasi ya Bu. Dan ini presentasinya saya lihat di kelompok sudah wah semangat sekali nih. Jadi datang nggak malu presentasi, kok di depan jadi loh kok groginya kelihatan jadi timbul kayak kamu aja gitu ya. Jadi ada kamu aja nih jangan saya kamu aja kayak bahasanya apa ya heran ya heran lah. Nah itu jadi atau mungkin karena ada saya ya jadi grogi atau mungkin gimana ya Bu, kalau biasanya seharian gimana ya anak-anak? Iya, kalau saya melihat juga pada saat presentasi itu mungkin biasanya kan kalau pembelajaran hanya dengan saya ya. Kebetulan kemarin ada Belina, mungkin mereka bayangannya ditunggu guru lain, kemudian bayangannya lagi kok ada kamera di video. Nah hal itu mungkin Bu yang membuat nervous. Oh jadi karena keluar dari zona nyaman ya, kalau bahasanya keluar dari zona nyaman, gimana cuma hanya berinteraksi dengan Bu Dini yang sudah akrab, tiba-tiba ada saya yang kayak siapa sih kayak gitu ya. Ngapain sih kok bawa kamera, kok tanya-tanya, kok lihat-lihat, kok moto-moto mungkin kayak gitu ya. Ada tiba-tiba timbul rasa nervous ya, itu yang terkait dengan presentasi anak yang saya lihat itu aja. Tetapi ini saya yang tertarik sekali sama kuisnya Bu Dini. Bagus sekali nih saya. Kuis itu sangat efektif dan cepat, karena cepat menurut saya bisa melihat dari kuis itu Bu Dini sudah bisa ngecek daya serap tuh. Nah dari kuis cepat itu Bu Dini sudah bisa mengecek berapa persen anak yang sudah paham dengan materinya Bu Dini. Jadi tidak perlu menunggu besok atau menunggu nanti. Saya tertarik dengan cara Bu Dini menyampaikan saat ini kuis cepat, silakan dibacakan. Setelah itu dikumpulkan, saya kumpulkan dari yang jawabannya betul, yang jawabannya ini berapa orang. Ternyata saya lihat wow, excited sekali, banyak sekali, ada sekitar 80% kalau nggak salah ya Bu. 80% kurang lebih itu sudah masuk, sudah dikatakan dasarnya berarti terpenuhi, mungkin seperti itu. Mungkin kalau saya di pelajaran saya sih segitu ya Bu, 80% sudah terpenuhi. Nah kalau Bu Dini tadi, kalau menurut Bu Dini kuis itu bagaimana? Tujuan dari kuis itu sendiri sebenarnya memang untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran di hari itu. Jadi ini refleksi yang bagus ya, jadi strateginya bagus dengan cara tes cepat, nanti jadi semakin mempercepat atau semakin cepat untuk mengetahui daya serapnya. Nah mungkin itu ya Bu kalau yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelajaran Bu Dini yang sudah luar biasa, bagus sekali. Saya tertarik sekali dengan beberapa metode yang Bu Dini pakai. Nah ini, tetapi ini sebelum saya mengakhiri ini Bu, saya masih ingin bertanya sama Bu Dini tentang nanti untuk pembelajaran selanjutnya apa yang masih ingin Bu Dini kembangkan atau tingkatkan atau perbaiki lagi. Yang masih ingin saya kembangkan itu adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Jadi supaya siswa itu mereka lebih kreatif, mereka bisa mengaplikasikan, mereka bisa ide-ide mereka muncul. Jadi harapannya mereka bisa untuk membuat alat peraga seperti itu Bu. Nah, kira-kira ini kalau mau buat alat peraga nih, jadi berarti sudah mulai menyiapkan untuk materi apa ini? Rencananya untuk alat peraganya itu alat uji elektrolit. Jadi alat uji elektrolit dari batu baterai bekas seperti itu, menggunakan batang karbonnya dari batu baterai bekas. Berarti produknya nanti alat peraga yang menggunakan
baterai berkas. Tapi untuk materinya materi elektronik, larutan elektronik. Ini ya, baik Bu, ini terima kasih waktunya. Saya sudah cukup wawancara sama Bu Dini. Saya sudah terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk saya dari kemarin dan sekarang masih saya rekodi lagi. Terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk mengikuti pelajaran Bu Dini. Kemudian